dari tim pro untuk menyampaikan argumen. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Time is yours. Debat akan saya mulai dengan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, moderator dan seluruh peserta debat yang saya banggakan. Saya Adira sebagai pembicara pertama dari tim pro akan menyampaikan pandangan kami mengenai mosi perdebatan kita pada hari ini. Langsung saja, dalam menghadapi tantangan dunia modern yang penuh persaingan, sekolah memiliki peran dasar dalam membekali siswa dengan keterampilan yang relevan. Salah satu cara yang paling efektif dalam melalui ekstrakurikuler kewirausahaan. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga melatih keterampilan praktis seperti kreativitas, manajemen keuangan, dan penggambaran dan pengambilan keputusan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Saat ini, ekstrakurikuler kewirausahaan di SMP belum menjadi program wajib. Pelaksanaannya masih terbatas pada sekolah-sekolah tertentu yang memiliki sumber daya dan dukungan khusus. Akibatnya, tidak semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar wirausaha. Padahal, kurikulum yang ada seperti prakarya atau motor lokal lainnya seringkali hanya bersifat teoritis, belum memberikan pengalaman praktis yang terstruktur dan berkelanjutan. Kami meyakini bahwa kewajiban pembentukan ekstrakurikuler kewirausahaan di setiap SMP sangat penting dengan 3 alasan utama. Yang pertama, menjawab tuntutan zaman. Dunia modern tidak hanya menuntut pengetahuan teori, tetapi juga keterampilan praktis, kreativitas, dan kemandirian agar siswa siap menghadapi tantangan masa depan. Kedua, pemerataan kesempatan. Dengan kewajiban ini, semua siswa SMP baik dari kota maupun desa memiliki peluang setara untuk belajar kewirausahaan dan mengembangkan potensi mereka. Ketiga, bukti keberhasilan di studi 5 SMK Jakarta Selatan pada tahun 2024-2025 menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan yang didukung lingkungan sekolah berkontribusi hingga 41,2% dalam meningkatkan minat berwirausaha siswa. Ini membuktikan bahwa program ekstrakurikuler terstruktur dan didukung dengan baik mampu menumbuhkan jiwa mandiri dan inovatif sejak dini. Solusi kami sederhana. Pertama, setiap SMP wajib memiliki ekstrakurikuler kewirausahaan yang dilengkapi panduan praktik, guru pembina terlatih, dan fasilitas sederhana agar siswa bisa langsung mencoba, membuat, dan menjual produk. Kedua, libatkan UMKM dan potensi lokal sehingga siswa belajar langsung dari dunia nyata, membuat karya yang relevan, serta memasarkan hasilnya dengan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan langkah ini, siswa tidak hanya siap menjadi pekerja, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan kerja di masa depan. Demikian argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pembicara pertama dari tim pro menyisakan waktu 1 menit 51 detik. Selanjutnya dipersilahkan pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan argumen. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, dan kiper dan moderator, dan seluruh hadirin serta rekan berpikir dari tim. Saya, pembicara pertama dari tim kontra, menentang keras mosi perdebatan hari ini. Sekolah wajib membentuk ekstrakurikuler kewirausahaan di setiap sekolah menengah pertama. Pendidikan sekolah menengah pertama merupakan fondasi penting dalam perjalanan akademik seorang siswa. Di usia ini, siswa mengalami perkembangan kognitif, sosial, dan emosional yang besar. Kurikulum SMP dirancang untuk memberikan dasar yang kuat dalam berbagai mata pelajaran seperti matematika, sains, bahasa, dan
Saat ini tidak semua sekolah memiliki akses kewirausahaan. Namun, Dewan Juri yang terhormat tidak menjadi masalah karena kewirausahaan dapat ditemukan di pelajaran seperti prakarya. Sumber daya sekolah terbatas dan harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung prioritas utama pendidikan, yaitu memberikan dasar yang kuat dalam mata pelajaran akademik. Mewajibkan ekstrakurikuler kewirausahaan dapat mengalihkan sumber daya dari program-program yang lebih penting. Saya memiliki beberapa poin. Yang pertama, tidak semua siswa berminat atau berbakat di kewirausahaan. Ekstrakurikuler seharusnya memberi ruang eksplorasi minat beragam, bukan memaksa semua sekolah membuat seragam yang belum tentu diminati siswa. 2. Keterbatasan sumber daya sekolah. Tidak semua SMP memiliki guru dan kompetensi kewirausahaan, fasilitas praktik, atau modal awal untuk kegiatan bisnis siswa. Asian Development Bank tahun 2021 mencatat kurangnya sumber daya manusia dan dana menjadi hambatan utama pengembalian program kewirausahaan di sekolah Asia Tenggara. Potensi ekstrakurikuler yang penting memaksakan kewirausahaan di SMP membuat ekstrakurikuler lain seperti pramuka, bidang olahraga, seni atau teknologi kurang berguna. Yang keempat, kesiapan siswa SMP masih terbatas. Usia SMP 12-15 tahun adalah masa perkembangan karakter dan pengetahuan dasar, belum ideal untuk mengelola proyek bisnis yang kompleks. Saya memiliki solusi sederhana, yaitu yang pertama, mengandalkan pelajaran yang telah ada. Dengan mengandalkan pelajaran yang telah ada, kewirausahaan tidak perlu dijadikan ekstrakurikuler baru di setiap sekolah, karena yang pertama, tidak semua daerah bisa mengenyam kewirausahaan, dan yang kedua, sulitnya izin untuk membuat ekstrakurikuler baru. Untuk membuat ekstrakurikuler baru di sekolah membutuhkan izin dan alasan yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Pembicara pertama dari tim kontra menyisakan waktu 1 menit 34 detik. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumen. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Time is yours. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Dewan Juri, rekan tim pro, rekan tim kontra, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, saya Akila Mubita Winardi dari pembicara kedua dari tim pro. Saya hadir untuk melanjutkan dan memperkuat posisi dari tim kami bahwa pendidikan kewirausahaan wajib diterapkan di SMP. Salah satunya melalui ekstrakurikuler yang diwajibkan di setiap sekolah. Karena di tengah dunia yang semakin tak pasti, kita butuh lebih dari sekedar pencari kerja. Kita butuh generasi pencipta peluang, dan dari sinilah pentingnya kewirausahaan. 1. Mempersiapkan siswa menghadapi dunia nyata. Siswa ibarat calon pelaut. Kalau hanya diajar berenang di kolam renang, sekolah, lalu tiba-tiba dilepas ke laut lepas, mereka akan tenggelam. Ekstrakurikuler kewirausahaan itu ibarat latihan mengarungi laut kecil. Mereka belajar mengambil risiko dan menemukan arah sedang ini. Dampak secara psikologis, siswa belajar percaya diri, berani ambil risiko dan berpikir kritis. Dampak secara ekonomi, siswa punya pengalaman membangun usaha kecil meski sederhana. Ini bisa jadi fondasi nyata untuk masa depan mereka. 2. Menumbuhkan jiwa mandiri dan inovatif sejak dini. Pendidikan kewirausahaan bukan hanya soal jualan atau berdagang, tapi membentuk pola pikir yang mandiri dan kreatif. Dengan bekal ini, siswa terbiasa mencari jalan keluar, bukan menunggu disuapi. Interupsi ditolong.
Data BPS Februari 2025 menunjukkan bahwa ada 3,6 juta pengangguran dari kelompok usia 15 sampai 24 tahun, angka yang jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ini membuktikan bahwa remaja kita belum cukup siap bersaing dalam dunia kerja. Kalau pendidikan kewirausahaan ditanamkan sejak SMP, siswa bisa lebih awal mengenal cara menciptakan peluang, membangun usaha kecil dan tidak tergantung sepenuhnya pada lapangan kerja yang semakin sempit. Oke, skenario terburuk yang mungkin terjadi di sisi kami adalah siswa gagal jual produk atau minder. Namun tidak apa-apa, meski tak semua mau berbisnis, keterampilannya berguna di bidang lain. Kalaupun skenario terburuknya terjadi, misalnya siswa bingung atau takut memulai, solusi kami tetap jadi jalan keluar. 1. Ekstrakurikuler kewirausahaan wajib di SMP. Sediakan panduan langkah demi langkah, berupa bimbing yang paham praktik dan alat sederhana supaya siswa bisa langsung mencoba membuat dan menjual produk. 2. Libatkan UMKM dan potensi lokal. UMKM jadi mitra belajar. Siswa diajak terjun langsung, belajar dari produk nyata dan membuat produk yang cocok dengan kebutuhan sekitar. Dengan 2 argumen utama, data valid, analogi kuat, dan solusi konkret, kami tim Pro menegaskan kewirausahaan bukan beban. Interupsi ditolak. Kewirausahaan bukan beban, tapi bekal hidup, bukan mimpi tapi solusi nyata, dan bukan wacana tapi strategi masa depan. Kami berdiri teguh mendukung mosi ini. Terima kasih. Pembicara kedua dari tim Pro menyisakan waktu 1 menit 56 detik. Dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumen. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Dengan Dewan Juri yang kami hormati dan tim kontrak yang kami banggakan, serta kakak-kakak panitia yang kami cintai, dan para hadirin yang kami hormati. Sebelum jauh dari memasuki materi saya akan sedikit membantah dari pembicara satu dari tim Arfarmasi atau bisa disebut dari tim Pro. Baik, yang pertama, P1 dari tim Pro mengatakan justru ekstrakurikuler kewirausahaan akan membuat siswa yang awalnya tidak berminat menjadi tertarik karena mereka diberi kesempatan mencoba. Namun, menarik, minat siswa memang penting, tetapi memaksakan program kewirausahaan di semua sekolah bukan secara efektif. Ada banyak cara menumbuhkan minat tanpa membebani sekolah yang kekurangan guru dan revisibilitas. Minat siswa bisa dikembangkan lewat kegiatan sederhana seperti bazar, sekolah, atau proyek kelompok di pelajaran lain, bukan dengan program wajib yang dikatakan tim Pro mewajibkan kewirausahaan ekstrakurikuler. Dan pembicara satu juga mengatakan sekolah bisa melatih guru atau bekerja dengan pihak luar seperti UMKM membimbing siswa. Namun dia juga tidak memberikan fakta akurat tentang UMKM yang dia terapkan dari ekstrakurikuler. Jawaban saya tentang itu, kerjasama memang mungkin, tetapi tidak semua sekolah punya akses ke UMKM atau melatih ekstrakurikuler, apalagi di daerah terpencil. Melatih guru juga butuh waktu, biaya, dan komitmen jangka panjang. Namun tim kontrak memilih kewajiban, sedangkan oke, silakan saudaraku. Baik, tim kontrak tadi menyatakan bahwa ekstrakurikuler kewirausahaan harus dibina oleh guru. Namun, tidak harus guru yang harus membina. Justru lewat program ini, sekolah bisa bekerja sama dengan UMKM atau pihak luar sebagai pembina. Jadi, tak sepenuhnya bergantung pada guru dan ada saja di sekolah. Oke, namun adakah bukti dari Anda bahwa itu akan bisa membimbing siswa? Sedangkan di daerah-daerah yang terpencil, tidak dari semua mereka mempunyai pembimbing. Bahkan untuk dari sebuah pembimbing, mereka belum siap untuk membangun ekstrakurikuler yang dimana itu sangat
dan jika tidak tepat pasti bakal banyak dampak buruk kepada siswa. Itu akan melatih mental mereka. Jika mereka tidak punya pembimbing, bahkan tidak jauh dari kata pembimbing, mereka juga tidak siap dari daerah-daerah yang terpencil. Mereka tidak siap, mereka tidak mempunyai dana. Bahkan di daerah terpencil yang bisa kita dengar, mereka belum siap untuk membeli buku, masih terbatas. Jauh dari kata buku, Anda mengizinkan dan mewajibkan bahwa ekstrakurikuler itu wajib. Anda mewajibkan hal tersebut. Dalam kita simpulkan, bisa juga kita mewajibkan, kita bisa mempelajari ekstrakurikuler dari mata pelajaran lain seperti prakarya. Itu akan melatih kekreativitasan kita, dan itu sudah melewati pelajaran dasar yang harus diterima oleh siswa SMP. Yang dimana dari kata SMP saja, ekstrakurikuler belum harus ditetapkan karena siswa SMP belum berpikir secara logis dan matang. Bagaimana jika dia mendapatkan dampak buruknya? Mereka belum bisa menghadapi. Mereka masih mempunyai mental kecil dan belum matang. Apakah Anda bisa melengkapi mental mereka? Apakah Anda bisa menutupi mental mereka yang stres? Mereka pasti membutuhkan beban, itu akan berdampak ke beban-beban untuk siswa, bukan hanya untuk siswa saja, untuk orang tua. Orang tua telah membimbingnya dan memberikan dana. Namun bagaimana? Dia harus memberikan dana yang lebih lagi, karena jika gagal, pasti itu akan berdampak ke dananya dan ke siswanya. Mental, apakah Anda peduli dengan kerusakan mental? Menurut saya dan solusi saya, tidak perlunya kita mewajibkan ekstrakurikuler itu di SMP karena belum logis untuk berpikir secara kreatif dan matang. Oke, saya kira itu dari saya. Pembicara kedua dari tim kontra menyisakan waktu 45 detik. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk menyampaikan argumen. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Time is yours. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, kakak-kakak moderator, tim kontra dan juga audiens yang berbahagia. Perkenalkan, saya Firzana Hayatunufus selaku pembicara ketiga dari tim pro. Saya akan memperkuat argumen utama dari tim kami. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak SMP belum memiliki ekstrakurikuler kewirausahaan. Akibatnya, siswa kehilangan kesempatan untuk mengasah keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan di masa depan. Ekstrakurikuler kewirausahaan memberikan pengalaman langsung dalam merencanakan, memproduksi, memasarkan, hingga mengevaluasi sebuah usaha. Data BPS Februari 2025 mencatat ada 3,6 juta pengangguran di usia 15 sampai 24 tahun, menandakan masih lemahnya persiapan remaja memasuki dunia kerja. Jika keterampilan ini dibangun sejak SMP, siswa akan lebih siap menjadi pekerja terampil maupun pencipta lapangan kerja. Keterlibatan siswa dalam kegiatan kewirausahaan mengasah kemampuan komunikasi, bekerja sama dalam tim, dan memecahkan masalah yang berguna di semua bidang. Kami teguh pada posisi ini karena menjawab tuntutan zaman dengan keterampilan praktis dan kemandirian, memberikan kesempatan belajar setara bagi semua siswa di seluruh daerah, terbukti efektif membangun minat dan kemampuan berwirausaha melalui praktik nyata yang berkelanjutan. Tidak semua guru yang ketika ingin mengajar, ia meminta dana atau minta dibayar oleh siswanya karena interupsi ditolak. Karena guru hanya guru hanya bangga ketika melihat muridnya berhasil karena ajarannya. Dari pemaparan pembicara pertama dan kedua, jelas bahwa kewajiban pembentukan ekstrakurikuler kewirausahaan di setiap SMP adalah langkah nyata untuk mempersiapkan generasi yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing. Bukan untuk memaksa semua siswa menjadi pengusaha, tetapi memastikan semua siswa memiliki mental siap menghadapi tantangan masa depan. Untuk memastikan program ini berjalan efektif, setiap SMP
siswa diajak belajar dari dunia nyata, membuat produk yang relevan dan dengan lingkungan sekitar dan memasarkan hasilnya dengan pendampingan berkelanjutan dari pihak sekolah maupun mitra usaha. Dengan kebijakan ini, siswa SMP tidak hanya dibekali ilmu, tetapi juga keterampilan hidup yang nyata. Sekian dari saya, terima kasih. Pembicara ketiga dari tim pro menyisakan waktu 2 menit 8 detik. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan argumen. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang saya hormati, serta moderator dan rekan-rekan panitia dan juga tim kiper yang saya hormati, dan tim lawan yang saya kasihi, serta singkatnya para audiens yang telah hadir pada sore ini. Saya akan mempertegas lagi argumen yang telah disampaikan oleh tim saya, bahwasanya kami menolak mosi sekolah wajib mengatur ekstrakurikuler kewirausahaan di SMP. Kami menolak mosi ini karena tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk membentuk ekstrakurikuler kewirausahaan. Masih banyak sekolah terutama di daerah 3T. Yang mana pengertian dari daerah 3T adalah singkatan dari terdepan, terpencil, dan tertinggal. Terdepan adalah wilayah yang berada di garis terdepan perbatasan negara, baik di darat maupun di laut. Terpencil adalah wilayah yang sulit dijangkau karena kondisi geografis, transportasi berbatas, atau akses jalan yang buruk. Contohnya, beberapa desa di pedalaman Papua dan Kalimantan. Yang ketiga adalah tertinggal. Wilayah dengan tingkat pembangunan rendah, ditandai rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dan infrastruktur. Melanjutkan ke penguatan argumen saya, yaitu yang kesulitan menyediakan fasilitas dasar seperti perpustakaan dan laboratorium. Jika ekskul ini diwajibkan, maka sekolah yang tidak siap akan tertekan dan justru menghasilkan program yang asal-asalan. Jadi mewajibkan semua sekolah tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing jelas tidak adil. Solusinya, pemerintah sebaiknya memberi pelatihan atau dukungan secara bertahap, bukan memasukkan kewajiban yang belum tentu bisa dilaksanakan. Interupsi itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pembicara ketiga dari tim kontra menyisakan waktu 2 menit 4 detik. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim kontra untuk menyampaikan closing statement dengan waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Jadi, dari kesimpulan yang saya terapkan, yang pertama itu adalah tidak semua siswa berminat atau berbakat di kewirausahaan. Anda tidak memaksakan kalau itu adalah ekskul yang wajib. Sesungguhnya ekskul yang wajib itu apalagi di masa SMP ini tidaklah cukup dana. Apakah Anda bisa mencukupkan dana? Apakah Anda bisa mencukupkan mental dan logis anak SMP? Tentunya itu akan berdampak buruk jika tidak difikirkan
matang. Ekstrakurikuler kewirausahaan bisa sepi peminat di sekolah tertentu, sementara kegiatan sesuai minat siswa justru terabaikan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya sekolah itu akan berdampak. Program bisa berjalan formaltis tanpa kualitas, hanya memenuhi kewajiban karena Anda mendukungnya dengan wajib. Yang ketiga, potensi menggeser ekstrakurikuler lain yang penting berdampak keragaman pilihan ekstrakurikuler siswa berkurang. Sebelum mewajibkan di semua SMP, sebaliknya fokus dulu menyiapkan SDM dan fasilitas yang layak agar program kebijakan efektif. Tidak langsung Anda mengatakan hal itu ekstrakurikuler itu wajib. Anda perlu memikirkan bagaimana dari dampak daerah-daerah yang terpencil. Dan juga saya ingin mengatakan sesuatu. Sini dalam berdebat adalah mendengarkan. Tim Pro menolak instruksi kami, berani berargumen, belum siap membuktikan. Oke, saya kira itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, closing statement dari kita menyisakan waktu 5 detik. Kami persilahkan kepada tim Pro untuk menyampaikan closing statement dengan waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, pada saat kali ini saya akan menyampaikan closing statement saya. Menanggapi argumen tim kontra, kami tetap meyakini bahwa kewajiban ekstrakurikuler kewirausahaan di SMP adalah langkah strategis yang justru menjawab tantangan yang mereka sebutkan. Mereka menyebut bahwa siswa sudah terbebani, tetapi faktanya ekstrakurikuler ini bisa dirancang secara fleksibel, menyenangkan, dan aplikatif sehingga menjadi sarana refreshing yang produktif, bukan beban tambahan. Terkait keterbatasan sumber daya, justru dengan adanya kewajiban, pemerintah dan sekolah memiliki dorongan kuat untuk membangun fasilitas, melatih guru, dan memanfaatkan potensi lokal. Sudah dibuktikan melalui studi di 5 SMK Jakarta Selatan bahwa program kewirausahaan terstruktur mampu meningkatkan minat berwirausaha hingga 41,2%. Artinya manfaatnya jelas dan terstruktur. Meski tak semua mau berbisnis, keterampilannya bisa dialihkan di bidang lain. Inilah langkah konkret untuk mencetak generasi pencipta lapangan kerja masa depan. Terima kasih.